Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari dengan NPM 2140704020 dari Lokal A1 Program Studi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi eksternal maupun internal pada pria dan juga wanita. Ya, langsung saja ke materinya. Baik, ini dia sistem reproduksinya. Yang pertama itu ada sistem reproduksi eksternal pada laki-laki. Nah, pada laki-laki ini terdapat dua bagian alat reproduksi eksternal. Yang pertama itu ada penis. Nah, ini untuk gambarnya penis yang memanjang ke bawah ini. Ini adalah penis. Nah, penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa yang berperan penting dalam menghantarkan spermatozoa ke dalam tubuh wanita saat kopulasi atau saat berhubungan. Penis ini juga yang membungkus jaringan atau saluran uretra. Saluran uretra sendiri adalah tempat keluarnya sperma dan juga sebagai saluran kencing pada laki-laki. Ini dia pembedanya pada punya wanita, dimana kalau pada wanita itu terdapat dua saluran yang berbeda. Kalau pada laki-laki ini saluran reproduksi maupun saluran kencingnya menjadi satu, yaitu di uretra. Pada penis ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada akar atau root. Ini terletak di pangkal tubuh laki-laki yang berfungsi sebagai fiksasi serta stabilitas penis. Yang kedua itu ada korpus atau body. Ini merupakan bagian yang terbesar dari penis yang tersusun dari tiga jaringan erektil, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah korpus spongiosum. Yang ketiga itu ada glans atau kepala. Ini merupakan bagian paling ujung penis yang berbentuk mengerucut dan dibungkus oleh prepucium. Nah, itu dia bagian dari penis. Selanjutnya bagian alat reproduksi eksternal yang kedua itu ada skrotum. Ini untuk gambar jelasnya yang ini. Nah, skrotum ini merupakan dua kantung yang berada di belakang penis yang membungkus serta mempertahankan suhu testis, di mana suhu normal si testis ini adalah 2 derajat di bawah suhu normal tubuh pada laki-laki. Nah, itu dia bagian alat reproduksi eksternal pada laki-laki. Baik, selanjutnya di sini ada sistem reproduksi internal pada pria yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada testis, yang kedua itu ada kelenjar aksesoris yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper atau bulboretral. Dan yang ketiga itu ada tubulus atau saluran reproduksi yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu epididymis, ada vas deferens, ada saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris, dan juga uretra. Baik, yang pertama itu ada testis. Ini testis. Testis ini berjumlah sepasang yang berada di dalam skrotum. Nah, jadi itulah fungsi dari si skrotum ya, untuk membungkus si testis ini. Di dalam testis ini terdapat saluran yang berbentuk spiral atau seperti kabel. Ini untuk gambar jelasnya, yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat sperma diproduksi. Lalu di dalam testis ini terdapat 3 sel. Yang pertama itu ada Leydig cell yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua itu ada Sertoli cell yang berfungsi untuk mendukung perkembangan sperma. Dan yang ketiga itu ada sel otot polos yang berfungsi untuk peristaltik atau sebagai pendorong agar sperma ini bisa keluar dari tubuh laki-laki. Jadi testis inilah yang menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Nah, setelah si sperma tadi diproduksi di testis, selanjutnya akan dimatangkan di epididymis. Untuk gambarnya sendiri ini
Nah, ini adalah epididymis, tempat pematangan serta tempat penyimpanan sementara si sperma. Jadi sebelum si sperma ini keluar, dia harus dimatangkan dulu di epididymis ini, dan juga disimpan sementara karena kan sperma itu tidak setiap hari bisa keluar. Nah, setelah dia matang, maka dia akan keluar melalui saluran sperma atau yang disebut dengan vas deferens. Nah, untuk gambarnya sendiri ini adalah vas deferens, saluran yang panjang ini. Nah, si vas deferens inilah yang menghubungkan antara si epididymis dengan si vesicula seminalis atau bagian dari kelenjar aksesoris. Baik, selanjutnya ini ada kelenjar aksesoris. Yang pertama itu ada vesicula seminalis. Untuk gambarnya sendiri ini adalah vesicula seminalis. Ini yang berfungsi menghasilkan cairan semen atau sperma yang jumlahnya hampir 60% dari total cairan. Jadi di mana cairan yang dihasilkan ini kental, berwarna kekuningan, bersifat basah, mengandung fruktosa, enzim penggumpal, asam karbonat, dan prostaglandin yang berfungsi menetralkan kondisi saluran reproduksi wanita yang bersifat asam. Baik, yang kedua itu ada kelenjar prostat. Untuk gambarnya sendiri yang ini. Nah, itu adalah kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang lebih encer lagi daripada di vesicula seminalis, dan juga menghasilkan enzim antigumpal sebagai pemecah semen saat berada di saluran reproduksi wanita, dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Yang ketiga itu ada kelenjar Cowper atau bulboretral. Untuk gambarnya sendiri ini. Nah, itu adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini yang menghasilkan cairan kental yang mengandung mukus atau calon janin yang berfungsi mempertahankan kelembapan. Nah, itu dia bagian dari kelenjar aksesoris. Selanjutnya itu ada bagian tubulus atau saluran reproduksi, dimana tadi dikatakan di situ ada epididymis yang tempat pematangan serta tempat penyimpanan sementara sperma. Yang kedua itu ada vas deferens, itu penghubung dari si epididymis dengan si vesicula seminalis. Baik, selanjutnya ini ada saluran ejakulasi. Untuk gambarnya yang ini. Nah, itu merupakan saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini merupakan saluran yang menghubungkan atau yang terhubung ke uretra. Jadi ketika sperma atau air mani itu sudah matang, maka dia akan keluar ke uretra melalui saluran ejakulasi ini. Selanjutnya yang keempat itu ada uretra. Nah, uretra ini untuk gambarnya sendiri ini. Nah, uretra ini adalah saluran tempat reproduksi sekaligus tempat kencingnya pada laki-laki. Baik, itulah dia sistem reproduksi eksternal dan juga internal pada laki-laki. Baik, selanjutnya di sini ada sistem reproduksi eksternal pada wanita. Sebelum kebagiannya, apa sih fungsi dari sistem reproduksi wanita ini? Nah, fungsinya yaitu memproduksi oosit atau sel telur atau ovum yang diproduksi di ovarium, dan juga sebagai pelindung serta pendukung dari pengembangan embrio dan fetus. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat perkembangan newborn atau janin. Baik, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari alat reproduksi eksternal pada wanita atau vulva. Yang pertama itu ada mons pubis. Untuk gambarnya sendiri yang ini, yang berbentuk segitiga ini. Ini merupakan bagian yang paling luar, yang paling depan, yang menonjol, dan terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat.
dan juga sebagai tempat tumbuhnya bulu-bulu yang berbentuk segitiga. Mons pubis ini banyak mengandung kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang berfungsi sebagai bantalan saat koitus atau saat berhubungan. Baik, yang kedua di sini ada labia majora. Untuk gambarnya yang ini akan saya contohkan. Nah, dan sebelahnya ini di kanan kiri, labia majora ini berbentuk lonjong dan agak meruncing pada bagian bawah dan bertemu membentuk perineum, serta berfungsi melindungi organ internal pada alat reproduksi wanita. Yang ketiga itu ada labia minora. Untuk gambarnya yang ini, kanan kiri juga. Labia minora ini hampir sama dengan labia majora, cuman bedanya bentuknya lebih kecil dan lebih tipis. Selanjutnya yang keempat, di sini ada klitoris. Untuk gambarnya yang ini. Nah, ini merupakan klitoris atau titik rangsangan seksual pada wanita yang mengandung ujung saraf sensoris dan jaringan erektil. Yang kelima itu ada saluran uretra. Untuk gambarnya yang ini, pas di bawah klitoris. Ini merupakan saluran kencing. Nah, inilah pembedanya. Kalau pada laki-laki, saluran kencing dan juga saluran reproduksinya menjadi satu di uretra. Kalau pada wanita, salurannya berbeda. Uretra hanya khusus untuk saluran kencing, kalau saluran reproduksinya disebut vagina. Nah, selanjutnya yang keenam di sini ada vestibulum. Untuk gambar jelasnya yang ini. Nah, vestibulum ini berbentuk seperti perahu atau lonjong di antara labia minora, terdiri dari muara uretra, kelenjar prauretra, vagina dan kelenjar pravagina, serta klitoris. Yang ketujuh di sini ada perineum. Perineum ini adalah area yang memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Jadi ini merupakan seperti pembatas antara vulva dan juga anus. Untuk gambarnya sendiri yang ini. Nah, ini merupakan perineum. Baik, selanjutnya di sini ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibula yang sangat berperan penting sebagai pengeluar lendir agar tidak terjadi lecet atau luka pada vulva bagian luar atau vagina bagian dalam. Nah, ini dia untuk bagian untuk kelenjar Bartholin yang sangat berperan penting saat wanita dan juga laki-laki itu melakukan hubungan atau koitus. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Ini merupakan saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Untuk gambarnya yang ini. Nah, itu merupakan selaput darah. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada sistem reproduksi internal pada wanita. Yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada vagina. Untuk gambarnya yang ini, yang seperti pipa. Vagina ini merupakan penghubung antara vulva dengan rahim. Vagina ini bersifat asam namun bisa memproteksi infeksi dan juga berfungsi sebagai saluran keluarnya lendir uterus dan darah menstruasi, sebagai tempat penis dan proses ejakulasi saat koitus, serta jalan lahir saat persalinan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada uterus. Untuk gambarnya yang ini. Nah, uterus ini ada beberapa bagian, yaitu ada fundus yang berada di bagian atas. Ini adalah fundus. Yang kedua itu ada korpus, yaitu ini bagian badan, dan juga serviks yang di bagian bawah, serta porsio atau mulut rahim yang ini. Ujung dari si uterus ini adalah disebut dengan mulut rahim atau porsio, penghubung antara vagina menuju ke uterus.
Fungsi dari si uterus ini juga sebagai pelindung bagi janin atau fetus, memberi nutrisi, tempat perkembangan embrio, serta sebagai kontraksi atau pendorong uterus untuk persalinan. Nah, baik, ini untuk gambar jelasnya. Prosesnya itu dari vulva. Nah, ini menuju ke vagina. Ini vagina penghubung antara ke mulut rahim atau porsio, lalu serviks bagian bawah uterus. Ini adalah korpus, bagian badannya si uterus. Nah, yang bagian atas ini fundus. Di uterus inilah tempat si janin ini berkembang dan juga mendapatkan nutrisi. Baik, selanjutnya di sini ada tuba falopi. Yang ini tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Dan yang selanjutnya bagian alat reproduksi internal yang paling utama yaitu ovarium, tempat diproduksinya dari si sel-sel telur itu. Nah, itulah dia sistem reproduksi internal pada wanita. Ini untuk gambar jelasnya. Ya, mungkin itulah dia alat atau sistem reproduksi internal dan eksternal pada laki-laki dan juga wanita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.